Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penggunaan turunan fungsi trigonometri untuk matematika peminatan kelas 12 semester 1. Titik stasioner. Titik stasioner adalah suatu titik di mana fungsi berhenti naik atau turun. Pada fungsi aljabar, titik X sama dengan A disebut sebagai titik stasioner jika f aksen A sama dengan 0. Contoh soal, tentukan titik stasioner dari fx sama dengan sin 2x untuk x lebih besar sama dengan 0 derajat, x kurang dari sama dengan 360 derajat. Pembahasan, diketahui fx sama dengan sin 2x, sehingga turunan dari fx yaitu f aksen x sama dengan 2 cos 2x. Titik stasioner fx sebagai berikut. F aksen x sama dengan 0. Kita substitusi untuk nilai f aksen x yaitu 2 cos 2x sama dengan 0. 2 cos 2x dirubah menjadi cos 2x ya, 2 pindah ruas jadinya nanti dibagi. Jadi cos 2x sama dengan 0, 0 per 2 kan tetap 0. 0 itu berapa? Cos 90. Jadi cos 2x sama dengan cos 90. Maka diperoleh 2x sama dengan 90 ditambah K kali 360 atau 2x sama dengan negatif 90 ditambah K kali 360. Untuk yang pertama ya, 2x sama dengan 90 ditambah K kali 360. X sama dengan, jadi ini dibagi 2 semua ya, 90 bagi 2, 45 ditambah K kali 360 dibagi 2, hasilnya K kali 180. Jadi X sama dengan 45 ditambah K kali 180. Untuk K-nya 0 kita masukkan ke X. X sama dengan 45 ditambah K, K-nya diganti dengan 0. 0 kali 180. Jadi X sama dengan 45. Selanjutnya, jika K sama dengan 1, maka kita masukkan ke X ya. X sama dengan 45 ditambah K-nya diganti 1. 1 kali 180 sama dengan 225. Lanjut. Untuk 2x sama dengan negatif 90 ditambah K kali 360. Maka nilai X-nya sama dengan semua kita bagi dengan 2. Negatif 90 bagi 2 hasilnya negatif 45 ditambah K kali 360 dibagi 2. Jadi hasilnya K kali 180. Maka nilai X sama dengan negatif 45 ditambah K kali 180. Jika K-nya 1, maka X-nya kita masukkan ya. Negatif 45 ditambah K-nya diganti 1. 1 kali 180. Jadi negatif 45 ditambah 180 itu sama aja kayak 180 dikurangi 45. Hasilnya 135. Selanjutnya, jika K sama dengan 2, maka X sama dengan negatif 45 ditambah K-nya diganti angka 2. K kali 180, jadi 2 kali 180 sama dengan
Negatif 45 ditambah 360 sama dengan, jadi 360 dikurangi 45 sama dengan 315. Jadi titik stasioner dari fx sama dengan sin 2x untuk x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 360 adalah 45, 135, 225, dan 315. Selang kemonotonan. Bisa dilihat ya untuk grafiknya. Jadi untuk fungsi naik, grafiknya ke atas. Untuk fungsi turun, grafiknya ke bawah. Jika f aksen x lebih besar dari 0, fungsi f dikatakan naik. Jika f aksen x kurang dari 0, maka fungsi f dikatakan turun. Untuk grafiknya ada di atasnya itu. Jika f aksen x sama dengan 0, dikatakan fungsi f tidak naik dan tidak juga turun. Jadi, jika fungsi f naik atau turun pada interval a, b, dikatakan fungsi f monoton. Uji turunan pertama. Bisa kita lihat grafiknya. Titik X sama dengan A adalah titik stasioner fx, sehingga f aksen A sama dengan 0. Perhatikan untuk gambar nomor 1. F aksen X lebih besar dari 0. Untuk X-nya kurang dari A dan F aksen X-nya kurang dari 0. Untuk X lebih besar dari A. Titik A, FA disebut titik balik maksimum. Nilai FA disebut nilai maksimum Fx. Selanjutnya, perhatikan untuk gambar kedua. F aksen X kurang dari 0 untuk X kurang dari A dan F aksen X lebih besar 0 untuk X lebih besar dari A. Titik A, FA disebut titik balik minimum. Nilai FA disebut nilai minimum Fx. Selanjutnya, perhatikan untuk gambar grafik fungsi ketiga. Jika f aksen X kurang dari 0, untuk X kurang dari A dan f aksen X kurang dari 0 untuk X lebih besar dari A, maka titik A, FA disebut titik belok. Selanjutnya, perhatikan gambar keempat. Jika f aksen X lebih besar dari 0 untuk X kurang dari A dan f aksen X lebih besar dari 0 untuk X lebih besar dari A, maka titik A, FA disebut titik belok. Uji turunan kedua bisa dibaca ya, itu ada 4 syaratnya untuk uji turunan yang kedua. Selanjutnya, nilai maksimum dan minimum. Jadi, nilai maksimum atau minimum fungsi di interval a, b disebut nilai maksimum atau minimum relatif. Nilai maksimum atau minimum fungsi f dapat terletak di ujung interval, di titik stasioner, atau di titik singular. Apa toh titik singular itu? Jadi titik singular adalah titik yang menyebabkan fungsi f tidak mempunyai turunan.
Garis singgung fungsi trigonometri. Langkah-langkah menentukan persamaan garis singgung fungsi trigonometri yaitu: langkah pertama, tentukan nilai f di titik x sama dengan a. Caranya, substitusikan x sama dengan a ke dalam fx sehingga diketahui nilai fa. Kemudian diperoleh titik singgung a, fa. Langkah kedua, tentukan turunan pertama fungsi f yaitu f aksen x. Tentukan kemiringan garis singgung di titik f a, fa yaitu m itu gradien atau kemiringan, m sama dengan f aksen a. Langkah ketiga, persamaan garis singgung yaitu y dikurangi fa sama dengan m kali x dikurangi a. Selang kecekungan, lihat grafik pada gambar ya. Grafik cekung ke bawah dan grafik cekung ke atas. Misalkan fx mempunyai turunan pada interval a, b. Jika f aksen x naik pada interval a, b, maka grafik fungsi f cekung ke atas. Dan sebaliknya ya, jika f aksen x turun pada interval a, b, maka grafik f cekung ke bawah. Grafik f cekung ke atas saat turunan kedua fx lebih besar dari 0. Grafik f cekung ke bawah saat turunan kedua fx kurang dari 0. Contoh soal, diketahui fungsi fx sama dengan 3 sin dalam kurung x plus pi per 2. Untuk x lebih besar sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 2pi. Tentukan titik stasioner fungsi f. Pembahasan, fx sama dengan 3 sin x plus pi per 2. Kita turunkan, f aksen x-nya ketemu 3 cos x plus pi per 2. Titik stasioner fungsi f dicapai saat f aksen x sama dengan 0. 3 cos x plus pi per 2 sama dengan 0. Cos x plus pi per 2 sama dengan 0. Cos x plus pi per 2 sama dengan 0. Kira-kira cos berapa hasilnya 0? Kan cos 90 hasilnya 0 ya. Nah, bisa ditulis cos pi per 2. Pi itu 180 per 2. Jadi cos 90 gitu ya. Maka cosnya dihilangkan menjadi x plus pi per 2 sama dengan pi per 2 plus k kali 2 pi. X sama dengan pi per 2 nya pindah ruas ya. Pi per 2 dikurangi pi per 2 ditambah k kali 2 pi. X sama dengan pi per 2 dikurangi pi per 2 hasilnya 0. 0 ditambah k kali 2 pi. Jadi X sama dengan k kali 2 pi. Atau X plus pi per 2 sama dengan negatif pi per 2 plus k kali 2 pi. Jadi X sama dengan negatif pi per 2 dikurangi pi per 2 ditambah k kali 2 pi. X-nya sama dengan negatif pi per 2 dikurangi pi per 2. Jadi negatif setengah dikurangi setengah itu negatif 2 per 2 kan 1 ya. Jadi negatif 1. Jadi negatif 1 pi. Negatif pi ditambah k kali 2 pi. Selanjutnya kita tentukan nilai X-nya. Yang pertama,
X sama dengan K kali 2pi. Jika K sama dengan 0, maka kita substitusi nilai K ke X. Jadi X sama dengan K kali 2pi. X sama dengan K-nya diganti dengan 0. X sama dengan 0 kali 2pi sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0. Jika K sama dengan 1, maka X sama dengan 1 kali 2pi sama dengan 2pi. Jadi X sama dengan 2pi. Yang kedua, jika X sama dengan negatif pi ditambah K kali 2pi, maka untuk K-nya 0, maka X sama dengan negatif pi ditambah K kali 2pi. Ditambah K-nya ganti 0 ya, 0 kali 2pi sama dengan negatif pi. Negatif pi itu tidak memenuhi, dia tidak, intervalnya tidak memenuhi ya, nggak boleh negatif. Terus jika K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif pi ditambah 1 kali 2pi sama dengan negatif pi ditambah 2pi. 2pi dikurangi pi sama dengan pi. Jadi X-nya sama dengan pi. Jadi titik stasioner fungsi f adalah X sama dengan 0, X sama dengan pi, dan X sama dengan 2pi. Demikian penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.